warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Anas Alfat Fauzi, Eni Nurrohmah, Davina, dan yang terakhir Rahayu. Berarti hari ini hadir semua ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Yang kemarin? Bab apa yang kemarin tentang? Benar sekali jawaban ini tentang syirik. Nah, materi kali ini Ibu akan membahas terkait Asmaul Husna. Sebelumnya, Ibu akan membagikan PPT. Sebelum kita mulai, Ibu akan membagikan PPT terlebih dahulu kepada kalian. Sebelumnya kalian bisa membuka HP kalian masing-masing. Ibu udah mengirimkan 99 Asmaul Husna. Kita membaca bersama-sama dengan menggunakan lagu ya. Lagunya kan nanti ikutin aja. Ya Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus, Ya Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul, Ya Jabbarul Mutakabbirul Khaliqu, Ya Bari'u, Ya Musawwirul Ghaffarul Qahharu, Ya Wahhabu, Ya Razzaqul Fattahul Alimu, Ya Basitul, Ya Khafidur Rafi'ul Mu'izzu, Ya Mudhillus, Ya Sami'ul Basirul Hakimu, Ya Adalu, Ya Latiful Halimul Azimul Ghafuru, Ya Syakurul Aliyul Kabiru, Ya Hafidhu, Ya Muqitul Hasibul Jalilu, Ya Karimu, Ya Raqibul Mujibul Wasi'u, Ya Hakimu, Ya Wadudul Majidu, Ya Ba'ithu, Ya Syahidu, Ya Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul, Ya Hamidul Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyil Mumitul Hayyul Qayyumu, Ya Wajidu, Ya Majidul Wahidul Ahadu, Ya Somadu, Ya Qadirul Muqtadirul Muqaddimu, Ya Muakhiru, Ya Awalul Akhirul Zahiru, Ya Batinu, Ya Waliyul Muta'ali, Ya Birru, Ya Tawabu, Ya Mutaqimul Afuur Raqibu, Ya Malikul, Ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikramil Muqsitu, Ya Jami'ul Ghaniyyu, Ya Muni, Ya Mani'u, Ya Darrun Nafi'un Nurul Hadi, Ya Badi'u, Ya Baqil Warithu, Ya Rashidu, Ya Saburu.
besok dibaca-baca lagi ya biar lebih lancar. Nah, materi kita hari ini Asmaul Husna. Ibu akan menayangkan sedikit video kepada kalian. Untuk mendeskripsikan terkait video hari ini. Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Kita bahas tentang Asmaul Husna. Bisa dilihat ada seorang pria yang suka sekali atau gemar sekali membagi-bagikan, entah itu makanan, suka memberi uang, kemudian menolong. Karena pada pembahasan kali ini kita akan membahas 10 Asmaul Husna. Kalian bisa sambil menyimak videonya. Namanya sudah bertambah atau bertumbuh besar karena seringkali disiram. Karena sering memberi di Al-Mukmin. Sudah selesai ya. Ibu bakalan bertanya terlebih dahulu, ada yang tahu nggak sih apa itu arti Asmaul Husna? Ada tahu nggak? Apain? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik atau nama-nama yang indah bagi Allah. Nah, kalau Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 99. Ada yang hafal belum di sini? Belum. Besok dihafalin ya, minggu selanjutnya Ibu akan tes. Nah, di PPT kalian di situ bisa dilihat masing-masing terdapat pengertian Asmaul Husna secara bahasa. Nah, secara bahasa Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yakni al-asma yang artinya nama dan husna yang artinya baik. Apabila digabungkan, maka Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang bagus ataupun yang indah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, An-Nafi, Al-Basit, Al-Hafiz dan juga Al-Akhir. Dibuka halaman selanjutnya.
Diminta untuk saudara Anas membacakan dari Al-Karim sampai dengan Al-Matin. Al-Karim. Al-Karim yang maha mulia, cara meneladani sifat Al-Karim adalah berbudi pekerti luhur, selalu melakukan hal-hal mulia dan menghindari perilaku tercela. Nah, cukup. Nah, Al-Karim di sini tadi udah jelasin yang maha mulia. Maksudnya itu bagaimana? Artinya Allah itu terbebas dari perbuatan negatif dari makhluk-makhluknya. Karena perbuatan negatif tidak akan mempengaruhi ataupun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada 3 cara meneladani sifat Al-Karim ini tadi. Yang pertama, berbudi pekerti luhur. Seseorang yang berbudi pekerti luhur ini hidupnya akan dalam derajat yang mulia. Kemudian selalu melakukan hal-hal mulia dan menghindari perilaku tercela yang membuat kita hina di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Dilanjutkan, Al-Mukmin. Al-Mukmin adalah yang maha memberi keamanan. Cara meneladani sifat Al-Mukmin adalah tidak membuat provokasi, keributan dan pertengkaran, tidak membuat fitnah dan ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan berita hoax di media sosial. Itu dijelasin. Al-Mukmin yang maha memberi keamanan. Salah satu cara meneladaninya adalah dengan tidak membuat fitnah, ujaran kebencian, dan juga menyebarkan berita hoax di media sosial. Seperti sekarang ini kan banyak sekali ataupun marak orang-orang yang tidak menggunakan media sosial itu semana mestinya. Karena mereka misalkan mereka ini menyebarkan berita ataupun memberikan komen-komen yang negatif terhadap seseorang yang mana itu bisa memicu fitnah ataupun memicu juga provokasi antar sesama. Dilanjutkan, Al-Wakil. Al-Wakil yang maha pemelihara. Cara meneladani sifat Al-Wakil adalah senantiasa bertawakal kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan tidak berputus asa dalam bekerja dan berdoa. Tidak berputus asa dalam bekerja dan berdoa. Jadi kita harus selalu senantiasa berhusnuzan terhadap kehendak Allah. Lanjut ke Al-Matin. Al-Matin yang maha kokoh. Cara meneladani sifat Al-Matin adalah teguh, pendirian atau istiqomah, sabar dalam menghadapi segala ujian, dan yakin dan percaya diri. Jadi di sini Al-Matin yang maha kokoh artinya bagaimana Allah itu satu, Allah itu teguh dan Allah itu kuat. Jadi Allah itu memiliki kekuasaan ataupun kekuatan yang tidak tergoyahkan karena kekuatannya. Seperti salah satu sifat wajib bagi Allah, ada yang masih ingat yang artinya itu berdiri sendiri. Sifat wajib bagi Allah yang kelima. Ada yang tahu nggak apa itu? Bunyinya gimana? Gimana? Yamuhu binafsihi. Yamuhu binafsihi. Nah, itu termasuk sifat wajib bagi Allah yang kelima yang artinya berdiri sendiri. Lanjut, teman sebelahnya, saudari Eni bisa dibaca dari Al-Jami sampai dengan Al-Adl. Al-Jami yang maha mengumpulkan. Cara meneladani sifat Al-Jami yaitu hidup secara berjamaah atau bersatu, toleransi, yakin bahwa suatu saat akan mati dan dikumpulkan di padang mahsyar. Stop. Al-Jami yang maha mengumpulkan artinya bagaimana Allah itu adalah zat yang maha menghimpun seluruh makhluknya, dan kelak kita ini akan dikumpulkan kembali ke ataupun di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Jadi tulang-tulang kalian berserakan di alam kubur kelak akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan dikumpulkan kembali di padang mahsyar. Lanjut ke Al-Adl. Al-Adl yang maha adil. Cara meneladani sifat al-adil yaitu bersikap adil pada siapapun, memberi sedekah terhadap orang yang membutuhkan, dan memaafkan kesalahan orang lain. Cukup. Al-Adl artinya yang maha adil. Jadi adil di sini tuh maksudnya imbang antara hal duniawian maupun hal ukhrawi ataupun akhirat. Nah, cara meneladaninya bagaimana? Tadi disebutkan ada 3 lah saudara Eni, yakni bersikap adil terhadap siapapun, kemudian memberikan sedekah. Seperti pada video tadi, ada seseorang yang
gemar sekali bersedekah, entah itu dia memberikan makanan, tadi contohnya buah pisang kepada nenek-nenek, kemudian dia membantu ibu yang kesusahan, membantu mendorong gerobaknya, dia memberikan makan kepada hewan tadi anjing, dan juga memberikan uang ataupun sedekah ya namanya kepada seorang pengemis sehingga anaknya bisa sampai sekolah. Lanjut ke An-Nafi dan Al-Basit, bisa dibaca oleh saudari Davina. An-Nafi yang maha pemberi manfaat. Cara meneladani sifat An-Nafi. Gemar melakukan kebaikan, menjadi orang yang dapat memberi manfaat atau bantuan kepada orang lain, dan selalu berdoa agar senantiasa diberikan kebaikan dan kemudahan oleh Allah. Nah, stop. An-Nafi yang maha pemberi manfaat. Jadi karunia tertinggi, ada yang tahu nggak karunia tertinggi yang diberikan Allah kepada kita itu apa saja? Ada yang tahu atau belum tahu? Belum tahu. Yang lainnya gimana kok di meja? Ada yang tahu apa udah? Belum tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi karunia tertinggi yang diberikan Allah kepada kita itu yang pertama ada akal, kemudian qalbu atau hati, ketiga ada fitrah, dan yang terakhir adalah iman ataupun kepercayaan. Nah, selanjutnya Al-Basit bisa dibaca lagi. Al-Basit yang maha melapangkan. Cara meladani sifat Al-Basit adalah mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghargai usaha yang dilakukan manusia, dan bersyukur dan menjunjung tinggi sportivitas dalam memperjuangkan cita-cita. Ya, Al-Basit yang memiliki arti yang maha melapangkan ataupun memperluas rezeki kita. Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Dan cara meneladaninya tadi sudah disampaikan, ada 3 cara, bisa dibaca masing-masing ya, dan nanti bisa diterapkan. Misalnya kita menghargai usaha yang dilakukan manusia, artinya kita juga toleransi terhadap orang. Kita harus menghargai usahanya walaupun itu besar ataupun kecil sekalipun. Selanjutnya yang terakhir ada Al-Hafiz dan Al-Akhir yang akan disampaikan oleh saudari Rahayu. Al-Hafiz yang maha memelihara. Cara meneladani sifat Al-Hafiz adalah memelihara kehormatan diri, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga perilaku dan lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ya. Yang maha memelihara ataupun Al-Hafiz, yakni salah satu sifat ataupun Asmaul Husna bagi Allah. Yang pertama, cara meneladaninya dengan menjaga kehormatan diri, kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang tahu nggak gimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan? Setidaknya lingkungan sekitar. Ada yang tahu gimana caranya? Gimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang lainnya, ada yang tahu nggak selain tidak membuang sampah sembarangan? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar hutan juga sembarangan. Disitulah salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan. Contoh kecilnya tadi disebutkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu pun karena dampak yang akan diakibatkan disebabkan oleh membuang sampah sembarangan itu banyak sekali. Bisa banjir, bisa juga tsunami dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kan kita sudah menyediakan kotak sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang terakhir bisa dibacakan lagi, lanjutkan. Al-Akhir adalah Al-Akhir yang maha akhir. Cara meneladani sifat Al-Akhir adalah tidak menunda-nunda kebaikan, memperbanyak amal soleh, dan menyebarkan dalam berbuat kebaikan. Ya, cukup. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Saya sudah paham. Kalau begitu nanti Ibu minta kalian untuk berdiskusi dari materi hari ini. Kemudian bisa kalian buat pertanyaan. Nanti pertanyaan itu nanti kalian utarakan dan akan dijawab oleh teman kalian yang lain. Kalau temannya nggak bisa jawab, nanti Ibu yang akan menjawab ataupun menambahkan. Bisa kelompok sama teman sampingnya aja ya, kelompokannya diskusinya. Saya diskusi apa yang ingin ditanyakan.
bagian mana yang sulit bisa ditanyakan. Bagaimana, sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Saya, Bu, Nah, gimana pertanyaannya? sikap apa yang harus kita miliki sehubungan dengan Asmaul Husna al-Akhir? Oke, sikap yang harus kita miliki sehubungan dengan Asmaul Husna al-Akhir. Ada yang bisa jawab nggak sebelum ibu Saya, jawab? Bu. Gimana? Coba Davina. Al-akhir yang maha akhir, cara meneladani sifat al-akhir, tidak menunda-nunda kebaikan, memperbanyak amal soleh dan menyegerakan dalam perbuatan kebaikan. Ya, tepat sekali ya. Jadi al-akhir tadi yang maha akhir artinya bagaimana? Jadi segala yang ada di dunia ini akan hancur. Karena dunia ini sifatnya adalah fana ataupun fata morgana. Jadi kekekalan itu satu-satunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan cara meneladani, salah satunya adalah menyegerakan berbuat kebaikan. Contohnya kalau kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ini apa saja? Menyegerakan berbuat kebaikan. Ada nggak? Misalnya yang pertama, sholat tepat waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Apabila orang tua meminta tolong kepada kita, minta bantuan, nak tolong belikan ini. Jadi kita harus buru-buru, nggak nanti dulu sampai ibunya atau bapaknya berangkat sendiri. Jadi itu artinya kita tidak menyegerakan berbuat kebaikan ataupun kita mengulur-ulur waktu. Kemudian ada lagi dengan cara rajin membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sampai sini udah paham al-akhir? Jadi selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Pertanyaan kedua ada lagi atau tidak yang ingin bertanya? Saya, Bu, Oh iya, gimana? Coba Rahayu. apa saja hikmah mempelajari Asmaul Husna? Apa saja hikmah mempelajari Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab sebelum ku jawab? Ya, Bu. Gimana? Mengenal lebih dalam atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah kadar keimanan, menjauhi sifat-sifat zalim dan menambah ilmu pengetahuan. Bu, tambahan sedikit. Oke, boleh, silakan ini. Yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah dan termotivasi mencari rahmat Allah. Ya. Jadi tadi totalnya ada 6. Ya. Jadi tadi disebutkan hikmahnya salah satu selalu kita menjadi lebih dekat ataupun lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah itu lebih dekat ataupun lebih dalam, kita akan merasa takut untuk menjalani apa yang dilarang Allah. Jadi di situ ketaatan kita itu akan semakin bertambah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi kita di situ bisa terhindar ataupun menjauhi seperti perbuatan zalim, kafir dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa cara juga, cara menghindari perbuatan seperti zalim, kafir dan lain sebagainya itu dengan cara sholat, kemudian berpuasa dan juga memberikan zakat. Nah itu salah satu cara menghindari perbuatan zalim tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Paham semuanya, insya Allah. Semuanya. Jadi untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan tagih atau minta kalian untuk menghafalkan 99 Asmaul Husna. Hanya menghafalkan, tidak beserta artinya, ya kan? Materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait perbuatan terpuji, yakni ada suzon, kemudian sedekah dan juga baik, materi selanjutnya pada pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas terkait tentang perbuatan terpuji, yang mana ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama ada husnuzon, kemudian ada raja dan juga taubat. Nah,
Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.